Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas KCBA. Di sini kami akan presentasikan mengenai final project kami, yaitu tentang Adventure Worlds 2019. Di sini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Hidayat Rafli, dan Islina Sausan, Duhan Ryan Fatoni, dan Amelia Ferreira Calesta. Jadi setelah di tugas sebelumnya kami membuat sebuah data warehouse dari Adventure Worlds. Sini kami memasukkan data warehouse tersebut ke dalam tabel untuk dianalisa. Berikut temuan-temuan bisnis yang kami dapat dari dashboard tersebut. Yang pertama yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013, Adventure World melakukan penjualan untuk kategori barang-barang yang lebih luas. Selain itu, customer online shop Adventure World juga berasal dari daerah-daerah yang lebih luas. Di sini kita bisa melihat dashboard pada tahun 2011 ke tahun 2012, lalu di tahun 2012 dan 2013, lalu sampai 2014. Nah, dari penjualan tahun 2013 pada kuartal keempat hingga 2014 kuartal pertama, penjualan online di daerah selain Kanada, Australia, dan Jerman cenderung menurun. Penurunan paling signifikan terjadi pada region Southwest dan United Kingdom. Kita bisa lihat di dashboard di bawahnya. Next. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 dapat dilihat penjualan yang paling banyak berasal dari kategori road bikes dan mountain bikes. Namun pada tahun 2014 penjualan mountain bikes menurun. Begitu pula pada penjualan road bikes dan touring bikes. Pada kuartal pertama tahun 2014 terjadi penurunan, tetapi pada kuartal kedua terjadi peningkatan penjualan. Nah, aksesoris lainnya juga mengalami kenaikan pada kuartal kedua tahun 2014. Sumbangan pendapatan terbesar dari penjualan online berasal dari penjualan sepeda. Nah, dari temuan bisnis ini, hipotesis yang kami ambil sementara ini adalah penjualan turun karena penjualan yang terjadi di Southwest dan United Kingdom menurun secara signifikan, dan penjualan dari sepeda juga menurun secara keseluruhan. Berangkat dari hipotesis ini, kami melakukan analisa terhadap penjualan yang terjadi di daerah di setiap teritori. Lalu kami mendapatkan France mengalami penurunan penjualan pada kategori produk bike dan aksesoris, terutama pada produk mountain bike dan road bike. Southwest mengalami penurunan pada penjualan produk kategori bike, khususnya pada mountain bike dan road bike juga. Di United Kingdom, terjadi penurunan pada mountain bike pada tahun 2014. Terjadi peningkatan penjualan road bike pada kuartal pertama tahun 2014. Akan tetapi kembali menurun pada kuartal kedua 2014. Nah, dapat kita lihat pada grafik yang di atas bahwa keseluruhan penjualan barang dari ketiga daerah tersebut cenderung menurun secara keseluruhannya. Rata-rata penjualan dari tahun 2013 ke 2014 menurun cukup banyak, yaitu sekitar 20.000, dan France dan UK merupakan dua region yang menyumbang penurunan yang cukup besar, yaitu 10.000. Daerah Northwest memiliki performa penjualan online yang paling baik. Northwest dapat mempertahankan keadaan penjualan dalam 2 tahun terakhir. Begitu pula pada region Australia. Di Australia terjadi peningkatan drastis pada kuartal kedua tahun 2014 dengan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada kategori produk bike. Tapi pada kuartal kedua 2014 terjadi penurunan yang drastis. Meskipun penurunan secara keseluruhan, Australia merupakan region dengan penjualan terbesar pada tahun 2013-2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lina. Ya, jadi kita mencari juga online sales reason-nya. Mulai tahun 2013, alasan terbanyak customer itu melakukan pembelian di online shop Adventure Works karena faktor harga dan juga faktor promosi dan review barang. Dan di sini dilihat juga bahwa television advertisement ini tidak memberikan cukup banyak dampak pada penjualan produk dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa dilihat dari dashboard
sales season ini. Nah, lalu kita melakukan analisis juga di daerah Australia, dan dilihat bahwa mereka menekankan harga yang murah dan promosi barang di waktu yang tepat untuk penjualan online. Dan kita juga mencari tahu sales season di daerah Northwest. Kita juga mencari tahu di daerah yang mengalami penurunan, yaitu daerah Southwest, France, dan UK. Selengkapnya bisa dibaca di dokumen. Nah, insight yang kami dapatkan bahwa kebanyakan customer melakukan transaksi pembelian online karena faktor harga. Selain itu juga dari faktor promosi dan review barang. Dan dilihat bahwa review barang dan juga promosi terlihat lebih efektif untuk menaikkan penjualan dibandingkan penjualan melalui promosi television advertisement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Avelina. Selanjutnya adalah store sales performance, yaitu ini dashboard yang telah dibuat. Jadi naik. Ini apa namanya? Naik. Nah, ini terlihat apa di sini top produknya itu ada 5 dari Mountain sendiri. Terus kemudian sales trend-nya ada dari 2010 mengalami peningkatan tajam pada 2013, terus mengalami turunan pesat pada tahun 2016. Terus ya turunnya. Kemudian habis itu sales per regionnya itu tetap paling tinggi berada di pada North America, dan produk subkategorinya ini juga tertinggi. Terus ditemukan temuan bisnisnya ini, ditemukan bahwa penjualan tertinggi pada North America berada di Southwest dengan grafik tertinggi seperti di atas. Ini disebabkan bahwa penjualan tidak merata, penjualan lebih pusat pada North America. Terus ini sales by subkategori, itu di sini pun pada produk subkategori terlihat bahwa penjualan juga tidak merata pada setiap bagian. Untuk bestseller sendiri pun merupakan road bike, ini disebabkan karena penjualan tidak merata dan road bike di sini pun masih menjadi bestseller. Selanjutnya, kita melakukan analisis untuk salesperson performance yang dilihat dari perbandingan antara sales quota dan sales yesterday atau realisasi sales tersebut. Nah, kami melakukan analisis itu berdasarkan tahunnya dan melihat keterkaitan antara bonus, komisi, dan juga sales quota dari salesperson-nya dan membandingkannya dengan sales realisasinya tadi. Temuan bisnis yang didapatkan adalah target penjualan atau sales quota ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam performa penjualan salesperson. Dapat dilihat yang punya sales quota itu sales realisasinya lebih tinggi daripada yang nggak punya. Lalu penjualan yang dilakukan dengan jumlah target yang ditetapkan tidak memiliki hubungan. Lalu komisi juga tidak memiliki pengaruh terhadap performa penjualan dari salesperson, dan bonus juga tidak berpengaruh dalam performa penjualan salesperson tersebut. Selanjutnya adalah analisis online sales demografi. Di sini kita melihat karakteristik customer yang biasa melakukan pembelian via online shop di AdventureWorks. Dan didapatkan karakteristik yang pertama, persebaran jenis kelamin yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kebanyakan customer memiliki status married daripada status single. Tipe pekerjaannya kebanyakan adalah profesional, skilled manuals, dan juga manajemen. Dan kebanyakan customer AdventureWorks memiliki mobil dari angka 0 sampai angka 2. Kami juga melakukan analisis untuk mencari target marketing di daerah penjualan yang menurun, yaitu France, Southwest, dan United Kingdoms yang dapat dilihat di dokumen. Selanjutnya adalah store sales demografi yang akan dijelaskan oleh Avelina. Di sini terdapat bisnis type pada setiap store. Di sini tiap-tiap store mempunyai bisnis type OS, BM, dan BS. Terbanyak untuk bisnis type-nya yaitu OS dengan 38 juta, BM 34 juta, BS 6 juta. Terus specialty-nya itu pada toko-toko yang tersebar itu dengan penjualan total sales itu paling banyak pada road bike, kemudian ada mountain bike, terus ada touring bike. Terus pembayaran paling banyak, pembayaran ini tersebar di berbagai bank yang ada di seperti gambar. Next. Oke, selanjutnya ada cara-cara atau teknik untuk
meningkatkan penjualan online untuk sales meningkatkan penjualan performance shop. dari Jadi, AdventureWorks. jadi yang pertama itu bisa melakukan marketing untuk meningkatkan branding dari produk sepeda, terutama seperti sepeda yang pre-seller. Lalu biaya produksi juga bisa dikurangi dan difokuskan pada barang yang best-seller juga stop penjualan barang yang cenderung tidak laku. Selain itu, bisa juga menonjolkan review dari customer sebagai teknik marketing. Untuk store sales performance itu cara meningkatkannya itu bisa diterapkan diskon pada Europe dan Pasifik karena penjualannya itu agak nyobrang jauh dengan North Amerika. Bisa berupa diskon secara besar-besaran atau seasonal atau menggunakan promo buy one get one atau promo buy two get one dan menerapkan sistem bonus untuk store yang dapat meningkatkan penjualan atau reward berupa hadiah jalan-jalan untuk karyawan atau bonus lainnya. Selanjutnya adalah strategi untuk salesperson performance. Solusi yang ditawarkan adalah pertama menerapkan target yang terus meningkat dan rata kepada seluruh salesperson. Dan yang kedua, menetapkan sistem bonus untuk karyawan yang dapat meningkatkan penjualan sebagai motivasi karyawan tersebut untuk melakukan penjualan. Selanjutnya adalah chapter 3, yaitu penjelasan story yang akan dijelaskan oleh Dohan Rian. Mungkin Dohan Rian bisa share screen dulu. Oke, jadi ini yang pertama ada story dari store sales. Yang pertama ada strategic dashboard-nya. Strategi dashboard ini berfokus pada target long term dan target dari perusahaan itu sendiri atau KPI-nya. Di sini ada sales trend, lalu ada sales per region, ada top product, lalu kategori per year juga ada. Selanjutnya ada ad hoc dashboard, di mana kita mendalami masalah-masalah yang ada tadi. Pertama tadi kan dilihat dari year ada yang paling sedikit ini, lalu penurunannya di mana juga bisa kita lihat. Selanjutnya ada operasional. Nah, untuk operasional ini biasanya time frame-nya lebih pendek daripada strategik tadi. Jadi kita bisa lihat secara spesifik untuk waktu tertentu. Kita juga bisa lihat top product ini. Selanjutnya ada analytical, di mana kita analisa matriks yang mungkin mempengaruhi penjualannya. Ini ada business type, ada specialty, ada bank. Selanjutnya juga ada analytical dashboard, di mana kita melakukan analisis saat solusi tadi sudah dilakukan. Jadi kita bisa memilih, misal ini dibagi oleh nama tempat, lalu kategorinya, dan yang warna biru tua ini aktualnya, yang ini forecast-nya atau estimate-nya. Selanjutnya ini solusi yang diberikan. Kita lanjut ke online sales story. Yang pertama ada strategic dashboard. Sama seperti tadi, ini fokusnya lebih ke long term dan strategi dari perusahaan. Di dashboard kita melakukan analisis apa sih yang menjadi masalah, lalu kenapa. Operasional kita bisa memilih mulai dari region, produk subkategori, juga kategorinya. Nah, lalu masuk ke analytical. Ini tadi kira-kira yang mempengaruhi, ada gender, ada marital status, mobil yang dipunyai, ada education, occupation, lalu country-nya. Kita juga bisa melakukan filter. Nah, ini lagi forecast, di mana kita melakukan analisis saat solusinya sudah diterapkan. Selanjutnya ini ada clustering, di mana hasilnya ada 3 cluster. Cluster pertama warna merah, ini yang barang-barang yang paling sering dibeli. Lalu ada yang kedua ini tengahnya di middle-nya. Lalu ada yang biru ini paling sedikit dibelinya. Solusinya sama, bersama seperti marketing, lalu branding, dan lain-lain. Terakhir ada performance story.
Jadi performance story ini sebenarnya nggak banyak yang bisa dianalisis. Kita melakukan analisis secara keseluruhan dari segi bonus, commission, kuota, dan sales targetnya. Lalu ini ada detailsnya seperti ini. Untuk secara spesifik bisa dilihat seperti ini, yang sudah dilakukan analisis tadi. Dan kita juga bisa melihat bahwa 3 orang tertinggi dalam mencapai target itu ada Linda Michelle, ada Jay Park, ada Michael Blythe. Lalu yang paling bawah ada Pamela, ada Amy Albert, sama Syed Abbas. Solusinya sama seperti tadi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.